Hai teman-teman, pada video kali ini kami akan membahas soal transportasi dengan permintaan dan kapasitas tidak seimbang. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Artani Diah Ayu Santika, yang kedua Farah Andini Wulandari, yang ketiga Dwi Saputri Wijayanti, dan yang terakhir Hanum Puspita. Untuk soal yang pertama, PT Jaya Abadi mempunyai 3 pabrik semen di Kota Malang, Semarang, dan Jakarta. Masing-masing mempunyai kapasitas berturut-turut 110 ton, 75 ton, dan 50 ton. PT Jaya Abadi sendiri saat ini sedang mengalami masalah alokasi hasil produksinya ke gudang-gudang penjualan di Surabaya, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bogor. Nah, berikut adalah biaya per ton ke gudang-gudang. Dari soal ini dapat dibuat tabel biaya pengiriman sebagai berikut. Nah, pertanyaannya yaitu PT Jaya Abadi ingin ketiga pabrik semennya tersebut terpenuhi. Maka bantulah PT Jaya Abadi untuk meminimalisir biaya pengiriman. Yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu permintaan atau total permintaan, yaitu 70 ditambah 85 ditambah 65 sama dengan 220. Begitu pula dengan kapasitas. Juga kita jumlahkan, yaitu 110 ditambah 75 ditambah 50 sama dengan 235. Karena permintaan dan kapasitas total jumlahnya tidak sama, maka tak seimbang. Bagaimana ya cara menyelesaikannya? Yuk kita langsung aja ke slide berikutnya. Untuk solusi awal, kita menggunakan less cost atau bisa disebut dengan LC. Nah, karena dalam soal tadi dikatakan tidak seimbang, maka kita harus tambahkan artificial destination. Nah, artificial destination ini sendiri ditaruh di samping kapasitas. Kenapa di samping kapasitas? Karena total kapasitas dengan total permintaan lebih sedikit total permintaan. Maka, untuk permintaan di artificial destination-nya, kita peroleh dari total kapasitas dikurangin total permintaan, sama dengan 15. Nah, maka sudah kita dapatkan tabel sebagai berikut. Karena kita menggunakan LC, maka kita urutkan terlebih dahulu biaya yang paling kecil ke terbesar. Yaitu biaya yang terkecil di sini ada 0. Jadi 0-nya ini ada 3, maka kita tuliskan satunya juga 3. Kemudian yang kedua ada 5. Dan yang ketiga ada 7, yang keempat ada 10, yang kelima ada 15, yang keenam ada 20, dan yang ketujuh ada 25. Langsung aja kita hitung. Nah, karena ini satunya ada 3, kita boleh memilih salah satu. Di sini saya akan mengambil kolom ini. Nah, untuk kolom ini memiliki kapasitas 50 dan permintaan 15. Kolom ini kita tuliskan antara permintaan dan kapasitas yang sedikit, yaitu 15. Jadi kita tuliskan angka 15 di kolom ini. Nah, maka untuk permintaan di artificial destination-nya ini sudah terpenuhi. Kita coret menjadi 0. Untuk kolomnya sendiri kita beri strip karena sudah terpenuhi. Kemudian untuk kapasitasnya kita kurangi 15 sama dengan 35. Kemudian kita cari lagi karena ini satunya sudah terpenuhi semua, maka kita cari yang 2. 2 ini juga ada 3, maka kita ambil salah satunya. 85 dengan 35 yang paling sedikit adalah 35. Maka kita tuliskan angka 35 dan untuk kapasitasnya sendiri sudah terpenuhi, maka sama dengan 0. Lalu untuk baris sini juga kita kasih strip karena sudah terpenuhi. Untuk permintaannya kita kurangi 35 sama dengan 50. Di sini kita cari lagi nomor urut 2, yaitu ada 2. Kita ambil salah satunya. Nah, di kolom ini ada kapasitas 75 dan permintaan 65. Yang paling minimum atau yang paling sedikit adalah 65. Maka kita tuliskan 65. Kemudian 65-nya ini karena sudah memenuhi sama dengan 0. Kemudian untuk kolom ini sudah terpenuhi. Nah, untuk kapasitasnya sendiri kita kurangin 65 sama dengan 10. Kita cari nomor urut yang paling sedikit, yaitu masih ada 2. Di kolom ini ada 110 dan permintaan 50. Yang paling sedikit adalah 50, maka kita tuliskan 50.
Kemudian karena ini sudah terpenuhi, maka kita coret sama dengan 0, dan di sini kita kasih tanda strip. Kemudian untuk kapasitasnya sendiri kita kurangin 50 sama dengan 60. Kita cari lagi, yaitu kita dapat nomor 4. Di kolom ini ada permintaan 70 dan kapasitas 10. Yang paling sedikit adalah 10, kita tuliskan 10. Maka untuk kapasitas sudah terpenuhi. Kemudian untuk permintaannya sendiri kita kurangi 10 sama dengan 60. Dan yang terakhir karena sama kita tuliskan 60. Nah, karena sudah habis maka terbentuklah tabel sebagai berikut. Nah, sekarang kita tinggal mencari total cost-nya, yaitu 60 dikali 5 ditambah 50 dikali 5 ditambah 10 kali 10 ditambah 65 dikali 5 ditambah 35 dikali 5 ditambah 15 dikali 0 sama dengan 900 ditambah 250 ditambah 100 ditambah 325 ditambah 175 ditambah 0 sama dengan 1750. Jadi solusi awal untuk total cost-nya yaitu 1750. Selanjutnya kita akan melakukan optimasi dengan cara modified distribution atau MODI. Langkah pertama kita akan bekerja pada kotak yang isi dengan cara mencari nilai UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolom dengan hubungan CIJ sama dengan UI plus VJ untuk semua variabel basis, tetapkan U1 sama dengan 0. Sebelumnya kita tuliskan dulu tabel solusi awalnya. Kita kan tadi bekerja pada kolom yang isi, maka kita akan bekerja pada variabel bebas yaitu X11, X12, X21, X23, X32, dan X34. Kita akan mencari U dan V, nilai U dan V dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan UI plus VJ seperti berikut. Tadi kan U1 sama dengan 0 ditetapkan untuk semua variabel basis, maka kita dapat substitusikan di C11 bernilai 15 plus U1 tadi kan bernilai 0 plus V1, maka kita dapatkan V1 sama dengan 15. Selanjutnya C12 kan bernilai 5, U1 bernilai 0, maka V2 kita dapatkan 5. Dan begitu seterusnya. Maka kita dapatkan nilai U dan V yaitu V1 sama dengan 15, V2 sama dengan 5, U2 sama dengan min 5, V3 sama dengan 10, U3 sama dengan 0, dan V4 sama dengan 0. Langkah yang selanjutnya, kita akan bekerja pada kotak yang kosong dengan cara menghitung biaya CIJ untuk setiap variabel non-basis dengan menggunakan rumus CIJ sama dengan C kecil IJ min UI min VJ. Kita tuliskan terlebih dahulu nilai U dan V di U di sebelah tabel dan V di bawah tabel. Maka kita dapat mencari nilai CIJ dengan rumus yang tadi. Kita mencari C13 sama dengan C kecil 13 min U1 min V3 sama dengan kita substitusikan nilainya 7 min 0 min 10 sama dengan min 3. Selanjutnya C14 kita cari dengan cara C14 min U1 min V4 sama dengan 0 min 0 min 0 sama dengan 0. Dan begitu seterusnya. Jika masih terdapat nilai CIJ yang negatif, maka penyelesaian tersebut belum optimal. Di sini masih terdapat min 3 pada C13. Maka C13 tersebut akan menjadi entry variabel yang akan dialokasikan ke variabel bebas, berarti X13, sesuai proses stepping stone. Jika sesuai proses stepping stone, maka kita akan melakukan loop. Kita akan melakukan loop dari X13 ke X23, X23 ke
X21, X21 ke X11, X11 kembali lagi ke X13. X13 di sini berarti harus positif, X23 negatif, X21 positif, X11 negatif. Di X11 dan X23 kita akan mencari nilai yang paling minimal. Di sini nilai yang paling minimal kan berarti 60. Maka kita akan mengubah kolom menjadi seperti ini. Berarti C11 kan 60 min 60 sama dengan 0. Di X13 plus 60, di X23 menjadi 65 min 60 sama dengan 5. Di X21 menjadi 10 plus 60 sama dengan 70. Maka tabelnya berubah menjadi seperti ini. Kita akan melanjutkan ke iterasi yang pertama dengan cara seperti tadi. Kita mengulang cara yang seperti tadi. Berarti kita mencari nilai U dan V terlebih dahulu dengan cara yang seperti tadi, yaitu menggunakan kotak yang isi. Maka kita dapatkan seperti ini. Kita mendapatkan V2 sama dengan 5, V3 sama dengan 7, U2 sama dengan min 2, V1 sama dengan 12, U3 sama dengan 0, dan V4 sama dengan 0. Kita tuliskan nilai U dan V di samping dan bawah tabel. Maka menjadi seperti ini. Setelah itu kita akan mencari nilai CIJ dengan cara C besar IJ min C kecil IJ min UI min VJ. Maka kita akan dapatkan seperti ini. Di sini sudah tidak terdapat nilai CIJ yang negatif. Maka tabel tersebut itu sudah menjadi penyelesaian yang optimum. Maka total cost yang dapat kita cari di tabel ini. Total cost-nya sama dengan 50 kali 5 plus 60 kali 7 plus 70 kali 10 plus 5 kali 5 plus 35 kali 5 plus 15 kali 0. Maka seperti ini, dan kita dapatkan hasilnya 1570. Maka penyelesaian ini adalah penyelesaian yang paling optimum. Sekian video dari kita. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Dan semoga video ini untuk membantu teman-teman belajar. Terima kasih.